Iye, Surah Bara antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bara Kalteng, bincang-bincang bersama Antara Kalteng. Kali ini kita bersama seorang pengusaha muda di Palangkaraya, Bang Rian Bagan. Ya. Gimana kabarnya nih Bang? Baik, alhamdulillah Mas Arif. Nah, Mas Arif apa kabar nih? Baik. Baik juga Baik, Bang. ya? Nah, Bang Rian ini mungkin kalau untuk di Palangkaraya udah terkenal. Terkenalnya karena pemain basket, pengusaha, dan banyak lagi lah. Cuman di sini kita mau lebih membahas ke pengembangan usaha Bang Rian, yaitu Rumah Kalteng ID, Bang ya. Iya. Nah, bisa diceritakan Bang, Rumah Kalteng ID ini apa sih Bang? Rumah Kalteng ID ini itu platform digital sih. Maksudnya kayak semacam website. Kita www.rumahkalteng.id ini merupakan salah satu tools pemasaran sebenarnya, yang mana kita buat untuk menunjang penjualan kita di kantor broker properti sebenarnya, Mas Arif. Nah, mungkin saya perlu jelaskan juga mungkin ada beberapa kawan-kawan yang perlu tahu, kantor broker properti ini kan baru ya, mungkin terdengar asing lah gitu kan. Karena orang taunya developer ya. Nah, sebenarnya kita basic di developer juga. Kita mulai dari 2016 sih di developer itu kan. Nah, terus melihat perkembangannya bangsa pasarnya, ternyata ada peluang nih untuk menjadi kantor broker. Nah, kantor broker ini sebenarnya semacam wadah kumpulnya agen-agen marketing sebenarnya. Agen-agen marketing untuk penjualan rumah, yang mana penjual rumah ini melalui nanti mendapatkan komisi dari jasanya menjualkan tadi. Nah, karena kita lihat di Palangkaraya sendiri khususnya gitu kan, entah itu Kalimantan Tengah juga sama, pemain di bidang ini sangat sedikit. Nah, dan masyarakat banyak belum tahu nih kantor broker yang seperti apa sih yang bisa dipercaya lah istilahnya. Nggak bodong ya? Nggak bodong ya gitu ya. Bisa melayani mereka, terus memberikan servis yang bagus gitu kan. Karena kita di kantor broker ini, agen marketing ini kita latih nggak cuman kita mempertemukan si calon pembeli ke penjual, tapi juga kita memberikan jasa pelayanan. Kita collect data mereka, kita memberikan konsultasi, rekomendasi, terus kita juga mengurusi hal-hal pengurusan KPR mereka biasanya kan, kredit pembelian rumah itu tadi kan. Nah, artinya ini satu package komplit pekerjaannya secara profesional gitu. Berarti tidak sebatas jadi tempat bertemu dan transaksi saja Bang, tapi dibantu hal-hal lainnya. Iya, benar. Jadi di website kita rumahkalteng.id ini banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Jadi kita tuh ada jasa di situ, ada jual, beli, sewa kan. Terus kita di situ ada jasa konsultasi soal pengajuan KPR, konsultasi pembangunan perumahan, ya kan. Kita bisa juga memberikan konsultasi mengenai gambar rumah, pemesanan gambar rumah juga bisa, jasa arsiteknya kita punya. Terus juga ada pelayanannya memberikan jasa tukang. Nah, jadi sebenarnya di sana banyak, cuman masih proses pengembangan ya. Cuman yang jelas yang sekarang lagi jalan itu adalah listing. Jadi moto kita adalah website rumahkalteng.id ini adalah penyedia listing terbaik di Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya kita pengen punya tujuan, goalsnya itu adalah ketika orang mau cari properti, baik itu tanah, baik itu rumah, ruko, toko, gudang, kapling kosong gitu kan, itu yang kalau mau cari di Kalteng itu carinya di Rumah Kalteng gitu. Nah, karena selama ini kan orang nyari paling marketplace ya, marketplace Facebook mungkin Facebook atau IG mungkin ya. Nah, cuman kadang-kadang kan ada yang banyak ya, kita nggak bisa bilang semua ya, mungkin ada beberapa yang tidak bertanggung jawab. Kasusnya gini, banyak klien kita ngomong, sering-sering sharing sama klien, kadang ada orang menawarkan rumah, ternyata dia bukan pemilik. Makelar ya? Makelar, tapi DP dia kasih ke orang ini. Begitu mau transaksi... Oh, makelarnya nggak jujur? Iya, makanya nggak jujur. Jadi, begitu dia transaksi ke si makelar,
ya kan? Ternyata pemilik tanah tidak setuju, artinya ribut, ya kan? Terjadilah case, ya kan? Nah, itu satu kasus. Ada lagi yang mungkin masalah harga. Makler jual misalnya 100, padahal si penjual cuma jual 80. Begitu mau transaksi di notaris, pembeli merasa, oh kok mahal banget, harusnya bisa segini. Nah, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kan terjadi sesuatu kegiatan yang saya pikir mungkin kurang profesional ya. Nah, di kami itu posisinya kalau kita jual tuh biasanya berdasarkan kesepakatan dengan si pemilik properti. Jadi kalau properti jual 100 ya kita jual 100. Kalau si pemilik bilang ya udah aku jual 80, kamu jual 100, nggak masalah. Tapi semuanya ada hitam di atas putih. Jadi kita memang profesional, kita ada rules-nya, ada SOP-nya, terus kita ada pertanggungjawabannya. Semua transaksi juga kita udah melalui rekening perusahaan dan tidak boleh mengenai rekening pribadi. Jadi orang-orang yang mau bertransaksi dengan kita tuh akan merasa aman gitu. Ya, kenapa kita juga mau mengajak masyarakat itu mengenal kantor broker properti ini? Karena kan pemain sedikit tadi. Nah, ya mungkin nanti masyarakat bisa ngelihat nanti kalau kantor broker properti yang profesional yang bisa dipercaya itu yang pertama dia punya kantor, ya kan, berbadan hukum, bersertifikasi juga, terus didukung sama tenaga-tenaga marketing yang memang punya pengalaman, bisa ngasih konsultasi, bisa ngasih solusi gitu kan. Nah, banyak kan orang cuman, oh ya ada Pak, di sini disambungkan ternyata hal yang disampaikan berbeda kan. Nah, ini yang sebenarnya kita lagi kejar ke sana. Cuman di website ini nggak cuman kita memberikan listing, ya kan, tapi masyarakat juga bisa beriklan sendiri secara manual gitu, self service-nya ada. Jadi mereka bisa bikin akun di website rumahkalteng.id, bikin akun sendiri, terus dia ngiklan sendiri. Misalnya Mas Arif mau jual tanahnya. Itu tanpa perlu persetujuan admin atau? Ada, kita ada adminnya. Jadi begitu dia mengajukan, anggaplah dia bikin akun, terus dia ngasih listing. Nanti admin kita di kantor pusat itu akan memberikan validasi. Ini sudah sesuai nggak? Ya, artinya kita nggak mau dong kita jual properti yang masuk motor gitu, ya kan? Ada yang masuk nanti mungkin hal-hal yang dilarang gitu. Dan itu yang sering terjadi di marketplace, Facebook segala macam. Kita nyarinya sepeda, munculnya sepeda motor, mobil, karena tidak ada filter dari admin. Kalau kita di admin itu kita punya filter dan semuanya tervalidasi. Yang masuk itu pasti tervalidasi. Artinya kita... Berarti Rumah Kalteng ID bisa memastikan setiap yang masuk di list yang dipromosikan itu real dan benar. Ya, karena gini, proses masuk di listing itu biasanya kita adalah kalau klien, kalau perumahan biasanya kita harus ada MOU dulu dengan kantor broker. Kita ada punya MOU, kita memang diperbolehkan untuk menjual produk mereka di website kita ataupun di medsos-medsos kita. Terus kalau untuk yang perorangan kita udah telepon. Ini boleh nggak dimasukin? Terus kita juga ada komisi segini, kita maintenance kayak gini. Kalau setuju baru kita masukin. Kalau nggak kita masukin. Jadi memang udah kita filter dan kita pastikan itu memang real, dan kita memang diizinkan untuk menjual itu. Jadi memang atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Ya, itu yang kita pastikan. Karena makanya itu bisa dipercaya kan gitu kan. Berarti ini juga sebenarnya sebuah kekinian, kemudahan dan kekinian. Kenapa kekinian? Mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi. Jadi orang nyari rumah di Kalteng itu bisa dibilang tinggal klik lah. Ya, itu yang mau kita coba arah ke sana. Karena kan ini tercetus ketika COVID juga kan. Begitu waktu COVID, saya lihat beberapa marketing kita itu sekarang kerja by phone aja. Ada beberapa nasabah kita itu beli rumah tanpa pernah ke lokasi. Cuman lihat foto, lihat video. Oh, bahkan sudah ada yang narasumber bahwa pembeli yang tanpa melihat lokasi, Bang. Ada. Kita sudah ada beberapa kasus pembeli kita itu cuman kebanyakan luar kota nih, karena ya namanya kalau kita untuk khusus di case di Palangkaraya kan banyak nih yang mau investasi di Palangkaraya. Buat anak-anaknya kuliah, terus buat karena ini ibu kota, ya kan. Nah, jadi mereka itu cukup foto, terus video. Kadang-kadang marketing ini datang ke sana, terus mereka video call.
Jadi saya ngelihat itu ternyata ya sekarang udah beda ya. Zaman dulu orang harus ke lokasi lihat ini, sekarang orang udah lihat lokasinya ini kirim titik koordinat misalnya Google Maps. Orang udah, oh ini ya lokasinya, oh aku tahu nih di sini. Jadi dia nggak perlu datang pun dia udah tahu. Tinggal bagaimana di situ tingkat kepercayaannya Ya, terhadap. makanya kita kan di BGN, kan Rumah Kalteng ini kan di bawah perusahaan saya yang namanya CP BGN Property. CP BGN Property ini kan udah kita rintis dari 2016 tadi kan. Nah, sepanjang ini kan kita udah banyak nasabah dan kita udah benar-benar juga memastikan kualitas servis juga kan. Ya mungkin dalam perjalanan memang masih ada kekurangan, tapi kita selalu di tiap waktu itu selalu mencoba untuk memperbaiki diri kan. Nah, dilihat dari perkembangannya sekarang, penjualan kita udah maksudnya meningkat terus, apalagi udah dibukanya di website yang baru ini. Artinya apa? Banyak sekarang itu tingkat kepercayaan terhadap brand kita itu udah mulai bagus. Nah, makanya orang pun tanpa, oh ya ini udah pasti. Karena kalau kebanyakan gini, beberapa nasabah itu banyak memang begitu lihat di medsos misalnya kan, nggak percaya kan, ketemu lokasi, lihat kan, kami mau ini deh, booking coupling deh. Akhirnya datanglah ke kantor. Begitu datang kantor udah nggak pernah datang lagi. Waktu akad baru datang. Karena dia udah percaya. Nah, karena dia udah tahu ini punya kantor, sertifikatnya ada, orangnya jelas, nggak pindah-pindah dan punya track record, ya akhirnya selama ini alhamdulillah orang-orang udah percaya aja begitu. Oh, BGN Property, udah pasti bisa gitu loh. Dan selama ini Rumah Kalteng ID ini dari tahun berapa? Nah, kebetulan untuk kantor broker ini kita kan dari dulu memang punya marketing ya. Pada saat kita merintis bisnis developer ini, kita memang udah punya marketing. Kita udah jualin, udah ini, cuman kan kita belum pernah ngejualin punya orang kan. Mulai terpikir itu saya 2019 mengenai bisnis ini. Mengenai bisnis ini saya terpikir 2019, saya lagi cari polanya, saya pelajarin pasarnya, saya pelajarin aturannya, saya cari literasi sebanyak-banyaknya mengenai bisnis ini. Akhirnya di 2021 saya baru memantapkan diri untuk membangun bisnis ini. Membuka sub bidang baru di perusahaan kita namanya kantor broker kantor BGN Broker Property. Itu sub bidang barunya. Nah, di dalam perjalanan karena kita ada beberapa bidang, memang di BGN Property kan kita ada developernya, ada kontraktornya, ada konsultannya. Nah, yang bidang baru ini saya nggak bisa pegang sendiri. Dalam perjalanan 2021 tuh saya nyari orang. Kebetulan baru dapat itu di pertengahan tahun 2021 saya baru ketemu orang yang bisa menjalankan visi saya gitu. Akhirnya ada orang ini, saya cari manajer ya, kita rekrut manajer. Nah, baru berjalan itu dengan bulan ini sekitar 8 bulan. Sekitar 8 bulan. Sekitar 8 bulan. Yang cukup mengagetkan adalah di 2 bulan pertama kita sibuk membangun website. Kita revisi, kita menyempurnakan website kita. Di bulan ketiga udah jalan, listing udah jalan, klien-klien udah mulai banyak bergabung, terus sudah mulai kita pasarkan sendiri ya. Ternyata di 6 bulan, kan 2 bulan persiapan nih kan, di 6 bulan terakhir ini hasilnya cukup menjanjikan. Karena ya bukan apa-apa, maksudnya kalau dari omset penjualan yang bisa kita jual sampai hari ini itu dari 6 bulan itu sudah lebih dari 2 miliar. Jadi ini maksud saya cukup menjanjikan gitu kan, menjanjikan artinya. Dan ini saya rasa kita bicara survei dari BI yang ada, saya cerita tadi yang ternyata di Kalteng ini per tahun itu rumah kecil itu bisa terjual sampai 3.000 unit per tahun. Per tahun? Per tahun. Berarti itu tipe 36 ya? Tipe 36 saja. Belum tipe-tipe yang tipe 45, 50 ya, dan lainnya. Benar, karena itu berdasarkan data dari perbankan. Nah, data dari perbankan itu bisa 3.000 unit, bayangkan. Kalau kami bisa ngambil marketnya aja 100 saja, itu udah kalau misalnya kaliannya aja cuma 100 juta, ya kan? Kalau 100 juta, berarti itu udah 10 M kan? Ya kan? Belum lagi kalau kaliannya 400, 500, dan jangan lupa properti itu kan nggak cuma rumah. Iya. Tanah, bangunan, gudang itu di Palangkaraya aja ada yang sudah harganya mencapai 15 M.
20. Jadi ke depan itu berarti rumah Kalteng ID ini nggak sebatas tentang rumah, Nggak, ruko, semua properti. semua properti. Ya? Semua properti. Nah tapi tadi Bang menarik, belum setahun ya? Belum setahun. Belum setahun udah ada pembeli Ya. dan transaksi yang berhasil melalui ini. Itu mereka itu rata-rata pembelinya apakah masih skop Kalteng, Palangkaraya atau kabupaten lain atau ada yang dari luar Kalteng udah? Kalau boleh dilihat persentasenya memang paling banyak itu kita sekarang di Palangkaraya. Palangkaraya karena gini, karena rumah Kalteng ini kan baru rilis, kita baru benar-benar kita godok tuh di Palangkaraya. Ke depan memang kita akan buka cabang di setiap kabupaten. Karena kita perlu rekrut orang, karena ini kan sifatnya servis kan. Jadi kalau misalnya servisnya gini, misalnya ada orang mau cari rumah, kita carikan, kita konsultasikan, kita antar visit. Nah, kalau Dan apalagi orang-orang yang di daerah itu, tim yang di daerah itu penting adanya untuk memastikan lokasi rumah yang benar. dijual. Validasi kan. Validasinya. Ke depan kita mencontoh sama bisnis-bisnis yang terdahulu, ke depan itu memang beberapa listing itu akan ada tanda bintang. Itu adalah benar-benar terverifikasi dan terrekomendasi. Artinya dari segi legalitas oke, dari speknya oke, ya kan kalau bicara rumah. Habis itu dari developernya oke. Artinya akan ada yang recommended, ada yang ya nggak recommended lah. Artinya biasanya ya udah nih jualan nih ada mau bagus ya, bagus itu relatif kan, artinya dari pembeli aja. Nah, terus kalau dari masalah pembeli tadi, memang hampir 70% dari Palangkaraya. Cuman kita ada juga dari luar kota. Luar kota ini kebanyakan orang mau punya rumah di ibu kota. Pertama, yang kedua dia mau buat anaknya sekolah. Karena kan di sini kan di Palangkaraya banyak kampus-kampus besar ya, Muhammadiyah, UPR, ya kan, di IAIN, terus Unkrim dan lain-lain segalanya. Jadi mereka banyak mendekatkan rumah dengan kampus. Nah, kebetulan lokasi-lokasi kita tuh banyak juga di sekitar kampus gitu kan. Nah, kalau dari luar kota kebetulan ada. Dari luar Kalteng ya, ada. Dari Banjarmasin ada beli, dari bahkan yang terakhir ini dari Bali. Oh, bahkan dari Bali. Dari ya, Bali. Memang orang sini teman dia udah tinggal di sana terus pengen punya rumah di sini gitu kan. Ya artinya ini udah bisa luas gitu, pasarnya luas. Kita tadi bicara 3.000 unit itu kan pasar sini. Iya. Kita belum bicara kalau misalnya orang beli dari luar. Karena ya kita tahu lah kasus dulu kan ada pernah mungkin nggak saya sebut yang kemarin yang nggak jadi. Soalnya kita sempat mau kandidat jadi IKN. Oh iya jadi ya kan banyak tuh yang beli. Itu aja kemarin nasabahnya yang tidak tercover aja udah di atas 1.000. Itu larinya kemana? Artinya peminat rumah tuh banyak. Rumah nggak akan mati lah kalau properti, kalau saya bilang. Saya aja kalau boleh terus terang ya, selama COVID 2020 kan, 2020 sampai 2021 penjualan kita nggak pernah turun. Di selama COVID ini penjualan nggak pernah turun? Kalau saya nggak, karena kalau kami kan lokasi banyak. Kita nggak punya satu lokasi. Tapi yang dijual rumah-rumah subsidi atau non itu malah komersil. Komersil? Komersil mah. Berarti kaya-kaya orang sini mah? Iya nggak juga. Artinya gini, pasar tuh udah masing-masing. Jadi orang mau sekarang komersil, tapi speknya juga begitu gitu kan. Kita sekarang ngasih harga, kalau di kami kita ngasih speknya komersil, harganya tapi kayak subsidi. Nah sekarang kayak Mas Arif, beli rumah, harga subsidi, misalnya harga subsidi tanpa carport. Sekarang dikasih harga komersil tapi ada carportnya, ada tamannya, ada pagarnya. Sama aja kan? Iya, sama aja, daripada nanti begitu udah beli rumah subsidi, kan bikin carport lagi, bikin pagar lagi, bikin ini lagi, akhirnya 2 kali kerja. 2 kali kerja nggak siap tempatin juga kan. Artinya sama aja. Ya kita kasih kemudahan itu sebenarnya. Makanya pasar kita itu selalu ada. Bukannya artinya di sini banyak ini ya, maksudnya banyak orang kaya nggak juga. Cuman memang kebutuhan rumah ini memang tinggi. Banyak orang apalagi bicara dengan perimbangan pertumbuhan penduduk. Ya, apalagi UMR-nya juga naik kan. Ya. Otomatis juga kemampuan orang untuk mencicil rumah udah jauh lebih baik lah gitu. Nah, kalau saya rasa sih kalau properti di kami masih bagus. Kalau saya lihat ada beberapa yang turun tuh karena mungkin ya, bukan menjudge, mungkin entah itu nanti speknya udah nggak relevan sama kebutuhan sekarang, ya kan?
Karena sekarang kan orang udah saingan udah gila-gilaan kan, udah ngasih Passat, udah ngasih bonus, ada yang ngasih AC, ada yang ngasih motor. Jadi udah nggak relevan punya dia gitu. Sedangkan kebanyakan orang kan bangun perumahan yang udah ready stock tahun ini. Tahun depan udah nggak relevan lagi sudah gitu bentuknya. Artinya akhirnya dia kan kalah bersaing gitu. Nggak bisa diapa-apain lagi nih. Mau diapain, mau dibagusin ya modal lagi ya kan. Nah kalau kami di Bagian Property itu rata-rata kalau untuk developer kita pemasaran inden. Jadi rumah fresh. Oh, enggak yang tersedia ready stock. Kita inden ke kelebihannya kan dia bisa mau nambah ketinggian, mau ganti warna, terus menyesuaikan selera ya tadi. Karena kebanyakan orang mau beli rumah itu kan dia buat tinggal selamanya. Dia pasti, aku pengen yang kayak gini deh. Orang lain beda kan, aku kamarnya yang ini pengen sebelah sini aja lah. Kita masih bisa memberikan itu, makanya pasar kita tuh masih ada. Karena bahkan yang saya tahu Bang ya, ada yang beli rumah tipe 36, cuman dia itu tertarik sama lokasinya saja, tapi dia rela beli di situ, tapi rumah yang ada dirubuhkan, dibangun ulang. Cuman kan secara ekonomi sebenarnya sayang juga. Dua kali kerja. Bangunannya terbuang segala macam. Nah, tapi kalau kembali lagi tadi Bang ke Kalteng, rumah Kalteng ID ini, kalau selama berjalan ini kendalanya apa sih Bang? Otomatis kan pengembangan marketplace rumah ini masih baru lah untuk di Kalteng, yang marketplace yang memang secara serius dan khusus untuk lebih spesifiknya ke properti. Kalau kita bilang tadi kan kendala ya, sebenarnya kendala sih saya bilang bukan kendala lah, tantangan sih adanya, artinya ini kan tantangan kami bagaimana caranya kita bisa lebih memasarkan ini kan, mengenalkan ini kepada masyarakat supaya kita bisa bikin brand awareness-nya ini terhadap ini loh, kalau mau cari rumah itu sekarang udah nggak perlu lagi kita cari keliling-keliling gitu kan. Mana kantor developernya segala macam. Nggak perlu lagi kita udah kita hidangkan di HP aja cukup gitu, misalnya, atau di laptop lah gitu. Udah modal wifi, duduk di rumah lihat mau cari rumah, anakku besok sekolah nih di Palangkaraya misalnya kan, mungkin tahun depan sekolah, aku mau cari rumah dulu. Udah bisa, nggak perlu lagi dia nyari waktu buat kesini, cari sana, cari sini, ketemu. Banyak loh kasus orang yang udah DP, soalnya nggak dibangun-bangun kan. Banyak. Dibangun, akhirnya sepupu saya juga pernah itu. Ya, artinya dia kan akan melihat developer mana yang bisa dipercaya, kan gitu kan pasti kan. Ya pasti kan banyak lah item-item yang list yang perlu di checklist dulu sebelum kita memilih developernya kan. Nah, maksudnya dengan adanya ini kan, ini udah memudahkan masyarakat gitu loh. Maksudnya dia udah, ini developernya udah dikenal, ini sudah diverifikasi juga, dan teknisnya sudah kita jelaskan di sini. Mudah-mudahan banyak yang nonton juga di YouTube-nya di Bara Kalteng ini kan. Artinya orang bisa ngeliat, oh iya ternyata kita tuh udah nggak perlu lagi loh, maksudnya celingak-celinguk sana sini kan, di sini udah ada. Dan di Rumah Kalteng ini kan nggak punya bagian properti saja, tapi juga developer lain juga masuk. Dan rata-rata memang udah kita verifikasi. Kita nggak mau yang suratnya nggak ada, yang masuk tuh udah kita jualin nih, dia nggak punya surat, nggak punya IMB mungkin ya kan, kita nggak mau. Artinya kita maunya yang memang udah punya sertifikat, udah punya IMB udah nggak ada ya, memang sekarang kan udah dirubah jadi BPG yang masuk di list itu memang yang properti memang siap untuk dijual, yang layak, maksudnya layak itu memenuhi persyaratan yang ada, tervalidasi lah, tervalidasi. Nah kalau saya kan tadi ada sempat ngecek rumah di Palangka dan Sampit sudah ada masuk beberapa. Di Kalteng sendiri udah ada daerah mana aja Bang yang di list? Kita itu sebenarnya yang belum masuk itu cuman Murung Raya, Seruyan, Bartim, seingat saya yang belum ada masuk. Yang lain tuh ada, cuman memang jumlahnya yang nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak. Mungkin kayak Kapuas, Peluang Pisau tuh ada, cuman lebih banyak tanah. Tanah banyak kan dijual tuh kan, udah kita komunikasikan, kita iklankan. Nah, memang paling banyak memang sementara ini Palangkaraya, karena home base kita kan masih Palangkaraya. Nah, tapi dan ibu kota. Next di tahun ini kita mau mengaktifkan dan juga merekrut ya. Sebenarnya sudah ada beberapa, udah kita berhasil rekrut teman-teman di daerah
Karena kan tujuan kita juga selain ini profit ya kan, profit dan peluang usaha, kita juga ingin membuka lapangan pekerjaan yang banyak gitu kan. Karena ini terus terang kita aja di kantor itu udah kerja udah 10 orang. 10 orang. 10 orang untuk penjualan gitu. Untuk penjualan untuk ini aja, belum nanti kedepannya akan pengembangannya itu nanti akan advertisingnya ya kan. Kita akan banyak membutuhkan banyak orang. Nah, ini untuk Palangkaraya saja kita butuh segitu. Apalagi nanti daerah lain. Artinya setiap daerah rata-rata kita punya marketing paling nggak 2 sampai 5. Artinya kalau ini ada 14 kota kabupaten tadi kan, ya mungkin kita perlu puluhan orang nih untuk kerja di bidang ini gitu kan. Artinya ini memang tujuannya memang tadi membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, makanya ke depan ini semua daerah harus ada. Memang dalam tahun ini target kita di schedule kita itu membuka branch kantor baru, branch kantor yang baru. Jadi nanti target kita tuh beberapa daerah itu yang potensial itu akan ada cabang. Jadi ada manajernya lagi tuh, manajer cabangnya. Berarti masyarakat bisa ketemu perwakilan langsung di sana. Bisa. Ya, makanya karena kan pelayanan kita itu kan, pelayanan kita kalau orang kan cuma ngiklankan, udah nggak dilayani. Iya. Ini Pak ada sih, hubungin bisa sendiri. dibilang kan kalau cuma ngiklankan kayak gitu pertanggungjawabannya belum tentu juga kan. Tapi tiba-tiba kalau jadi nagih ya kan. Jadi tapi ketika itu gagal, wah saya cuma menjualkan. Iya, makanya tapi kalau selama ini Bang, misal ini kan bisa dibilang hanya sekitar 3 kabupaten yang belum. Iya. Nah, cuman misalnya saat ini di Sampit katakanlah, oh saya mau beli yang ini. Terus yang bersangkutan ini dari wilayah Kapuas mau berkunjung dan melihat lokasi, melihat properti yang dibeli. Itu dari tim sudah ada kah di Sampit yang menemani atau bagaimana? Ada. Kalau Sampit itu kebetulan udah ada. Sampit, Pangkalan Bun, Sukamara, Lamando udah ada. Beberapa lokasi udah ada marketing kita. Makanya yang nanti mereka ini kan masih belum, karena ini baru. Kemarin kita bulan ini baru merekrut marketing baru dan baru melatih sebelum mereka berjualan. Nah, mungkin tahun ini saya juga akan berkeliling ke beberapa kabupaten untuk merekrut dan juga melatih mereka lagi nih yang baru-baru. Jadi ke depan ini kalau udah launching besar-besaran, harapan kita setiap kota udah ada marketing kita. Jadi kalau ada yang mau beli di Sampit, ada orangnya. Jadi posisi kantor itu memberikan pekerjaan sebenarnya. Jadi di website masuk di admin, nanti admin menyaring, oh ini mau cari Sampit, oke. Kita hubungin cabang Sampit nih, ada klien tolong di handle lah istilahnya kan. Pangkalan Bun nih ada. Jadi polanya sudah kita buat sih SOP-nya terstruktur gitu kan. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang pelayanan kita lah, kita tujuannya sih pelayanan karena ya kita tuh sebenarnya gini loh. Kita pengen memudahkan masyarakat aja kan. Kadang-kadang banyak masyarakat nggak paham kan, bayar pajak, terus ngitung bunga KPR gimana, ya kan, nyiapkan perlengkapan kolek datanya itu yang harus kalau mau ngambil perumahan itu seperti apa, berhubungan dengan notaris seperti apa, berhubungan dengan perbankan seperti apa. Dengan adanya kami, nasabah itu cukup ketemu kita, data cuman kirim WA, selesai. Tinggal nunggu aja. Dan apa-apa yang tidak dipahami itu bisa ditanyakan melalui itu. Karena saya kan baru ngambil rumah sekitar 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Sebelumnya itu sempat beberapa kali pengen ngambil rumah, cuman masih mau nyari informasi aja Bang, nanya-nanya. Cuman kan nanya-nanyanya akhirnya lebih banyak ke teman-teman yang udah ngambil. Karena berpikirannya masih ini yang saya alami ya, belum tentu mungkin orang lain. Cuman rata-rata mungkin ada beberapa yang pemikirannya seperti saya. Kalau cuman sebatas masih nanya kan untuk persiapan, kadang kalau langsung ke developer atau yang penjual secara langsung, kadang kan ada rasa, wah nggak enak nih cuma nanya, oh ini gimana. Ada sedikit ketakutan ya, nanti dikejar-kejar lagi kan. Bahkan kan karena mungkin perbedaan masing-masing developer pelayanannya kayak gimana kita nggak tahu. Nah, kantor itu juga salah satu yang ingin kami jawab. Pertanyaan yang misalnya kriteria calon nasabah yang seperti Mas Arif ini. Makanya kita juga bikin kan, selain website, kita juga bikin Facebook, kita juga bikin Instagram. Itu juga menjadi landing page-nya soal penjelasan mengenai beberapa hal yang akan ditanyakan nasabah.
seperti syarat KPR, ya kan, menghitung bunga, terus perbedaan SHM, SHGB mungkin ya kan, terus biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan pada saat KPR misalnya, terus jenis properti itu udah kita buat konten-kontennya ada di Instagram, di Instagram BGN Broker. Nah, itu semua udah kita rangkum karena memang kita sering ketemu gini Mas Arif. Jadi banyak orang yang ada yang nanyanya sering, nanya sering ngambil nggak? Tapi nanya terus, tiap bulan ini masih ada nggak Mas ini di mana? Tapi nanya. Beda kalau memang nanya hilang, tapi nanti ada beli kayak gitu kan? Ya ini nanya terus nanya ini. Tapi memang ada memang case-nya orang-orang udah beda kan. Ada yang memang dia detail banget memutuskan sesuatu ini harus berkali-kali harus meyakinkan. Yakin nggak ya, beli nggak ya? Ada juga yang lihat, oke Mas, jadi saya transfer deh booking couplingnya gitu kan. Udah selesai. Ada yang nggak pernah, ya saya bilang, dia nggak pernah ketemu sama kita, main bayar aja. Mas saya ambil, jadi belum lihat, belum apa. Tapi jadi akhirnya jadi. Mungkin ada jadi intelnya Bang. jadi beneran. Jadi kita nganggap kita bersyukur gitu. Maksudnya brand kita masih dipercaya sama masyarakat kan gitu. Artinya itulah yang mau kita kedepankan sekarang itu, developer-developer sekarang tuh harus bisa mempromosikan dirinya, meyakinkan nasabahnya itu supaya memang ya kita memang benar-benar bisa dipercaya gitu kan, bisa dipercaya. Dan kita jangan developer sekarang nggak bisa lagi yang cuman jual rumah doang, udah pokoknya jual nih, beli enggak ya kan. Sekarang itu udah komputer udah pinter-pinter ya kan. Ya, sekarang contohnya kita dibantu dengan maintenance-nya tadi kan, jasanya seperti apa, karena nasabah itu di kita udah kita bikin kayak raja beneran. Jadi begitu dia booking udah kita urusin, dia duduk aja nunggu. Biasa kan proses di perbankan bisa seminggu, 2 minggu kan, bisa ada yang 1 bulan. 1 bulan itu karena apa? Karena kriteria bank ini kan bermacam-macam nih. Misalnya ada beberapa bank konvensional itu ya kan, ada 5 lah kita anggap ya kan. Di bank pertama dia ditolak, akhirnya kita ajukan ke bank kedua, ditolak juga bank ketiga, akhirnya bank keempat diterima. Bisa jadi karena kriteria perbankan ini untuk nasabah ini berbeda-beda. Kadang-kadang dia, oh ini honorer nggak bisa di sini, ternyata di bank sebelah bisa. Karena perbedaan kebijakan masing-masing. Iya, ini tenaga kontrak nggak bisa, apalagi semenjak COVID kemarin kan banyak pengetatan kriteria. Nah, ini banyak banget yang nasabah yang dulunya bisa, sekarang udah nggak bisa. Nah, makanya kalau kami itu ngurusin semua. Artinya sebenarnya ada risikonya, kita kan mengeluarkan bensin, personal. Coba kalau dia ngurus sendiri. Akomodasinya. Iya kan, waktunya. Bisa jadi, kalau kami kan memang kerjaannya nih. Kalau kita marketing memang kerjaannya memang ngelayanin si konsumen kan, si nasabah ini. Nah, kalau konsumen kan dia pasti nyari waktu kosong. Nanti sore, begitu sore banknya tutup. Nanti itu aja bagi orang, apalagi orang kantoran kan perlu izin dengan atasan. Bisa jadi yang tadinya di marketing itu selesai sehari, sama dia seminggu kan. Artinya dia mau beli rumah itu bisa berbulan-bulan baru jadi. Sedangkan di kita proses 1 bulan aja tinggal selesai. Artinya, Pak, Bapak bisa ngambil KPR. Oke, lengkapin data, rumah disiapkan, tinggal datangnya akad. Jadi kebanyakan di kita tuh sekali datang ke tempat kita untuk booking, bahkan kan sekarang juga kita kan setiap pembayaran melalui transfer. Karena menjaga keamanan tadi kan, transaksi juga menjaga kredibilitas perusahaan, selalu pembayaran melalui rekening perusahaan tadi. Nah, jadi mereka cuma datang sekali itu, melihat kantor, udah yakin, kita ketemu tuh 3 bulan lagi biasanya. Dari pertama. Memang setelah tahapan-tahapannya. Ya. Karena kan kita kan banyak kan yang Indian nih, tapi kalau yang baru ya dia pertama kali booking, DP, yang kedua kita ketemu pada saat akad. Itu aja. Jadi orang udah ngurusin ibaratnya ketemu bank, konsultasi lagi, ketemu ini, semuanya kan by phone. Bahkan marketing perbankan juga udah lincah sih. Nah kemudian ini Bang, berarti ya kalau rumah Kalteng ID ini bisa dibilang gak cuman yang ngebantu masyarakat yang nyari properti ya, tapi juga mereka yang menjual. Karena bisa dibilang mereka menjual dalam artian otomatis adalah ibaratnya rules-rulesnya, aturan-aturan yang diikuti, misal komisi yang diberikan kepada aplikasi ini. Nah, cuman di situ kan rulesnya jelas. Mungkin dibanding dia ngejual tapi titip ke makelar yang nggak ada perjanjian lah, kadang bisa saya ngasihnya sekian tapi nanti bisa ribut karena nggak sesuai. Yang berbahaya itu kadang gini sih sebenarnya, banyak kejadian itu Mas Arif, ada yang dia makelar, ada si pemilik properti kan, ada calon pembeli. Nah dia ketemu makelar, yang ini udah nyawarin udah benar,
Tapi yang salah adalah dia DP-nya ke maklar. Ya kan, DP ke maklar. Ketemulah maklar yang tidak bertanggung jawab. Tidak punya badan hukum, tidak punya kantor, sewaktu-waktu bisa hilang kan. Begitu dia yang namanya pegang uang banyak ya kan. Siapa tahu ada keperluan lain, kita bukannya apa ya. Maksudnya kalau dia nggak punya kantor, ini bisa hilang kan. Yang tadinya niatnya sebenarnya mungkin maklarnya lurus-lurus aja. Ya, Cuman karena berbagai faktor X. Ya, sedangkan dia kalau ini dibayarkan, dia kan takutnya aku kan markup harga nih. Kalau ketahuan gak enak, kan jadi kayak gitu kan. Nah, sedangkan kita tuh kan kalau di kami kan udah jelas, kita cuman sekian persentasenya sekian, ada perjanjiannya. Jadi kita nggak ada naikin harga lagi. Jadi memang kalau udah di kami itu, kalau di DP pun kita serahkan serah terima itu tiga pihak. Ini loh Pak, dari sama konsumen, sama pemilik properti ini di DP ya. Artinya udah tidak ada sangkut paut dengan kami, uang sudah diterima, ada tanda terimanya, jadi semua aman. Jadi pembeli, penjual, semua itu tenang. Nggak ada ketakutan yang, wah jangan-jangan saya ditipu atau jangan-jangan saya diambil untung lebih segala macam. Karena gini loh, jangan salah loh, beberapa developer itu ternyata mereka juga nggak mau pusing, nggak mau ngurusin yang gini-gini tuh nggak mau. Datang nasabah 10, yang diterima kan paling 1. Ya kan? Sedangkan 10 ini udah keluar operasional loh, dia mesti nanya ke bank, telepon, fotokopi, ya kan? Begitu ditolak nggak jadi. Ya kan? Dia kan rata-rata gini, kalau developer, pure developer ya, dia maunya sebenarnya nasabah datang udah matang, bangun. Ya kan, developer tuh. Makanya kita udah pisahkan, divisi broker ini sama developer saya itu udah kita pisahkan. Karena kita di developer udah fokus bangun aja. Lu cari nasabah, ada. Bukan marketingnya. Iya, kita udah nggak. Karena kebanyakan memang developer tenaga marketingnya minim. Jadi akhirnya ketemu kendala-kendala yang seperti itu. Jadi artinya sebenarnya di posisi kita itu cukup membantu developer juga sama pemilik properti ya kan, karena dibandingkan dia ngurus sendiri, dia kerja. Misalnya ada yang jual rumah, nanti ditelepon, Pak saya mau visit, datang visit, ternyata nggak jadi, malas ya kan, balik lagi kantor, besok gitu juga bayangin tiap hari kayak gitu nggak jadi lagi kan. Coba kalau ada yang semacam kita ini, semacam bagian broker properti ini, yang melayani itu, dia nggak usah mikirin visit, nanti tinggal, Pak ini ada yang jadi beli, oh jadi beli, udah, ya kan nggak ada pusing. Toh di kami itu tidak ada pembayaran di depan. Jadi artinya, Pak kita mau pakai jasanya BGN broker nih, ya udah sini bayar dulu, kita nggak gitu konsepnya. Konsepnya kita adalah kalau untuk pemilik properti itu kita dibayar kalau terjadi transaksi. Jadi jika terjadi transaksi berarti transaksi sukses, baru dibayar. Nah, karena artinya apa? Karena kalau kemungkinan risiko dari 10 tadi saya bilang, dari 10 pembeli, calon pembeli paling satu jadi kan? Itu termasuk penjual mandiri. Termasuk. Sistemnya seperti itu. Tergantung. Tergantung. Dia maunya seperti apa? Kalau penjual mandiri yang beriklan di website tadi kan, dia berikan di website, kita kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau yang gratis kita kasih 1 minggu. Jadi listingnya akan tayang di website rumahkalteng.id itu selama 1 minggu gratis. Jadi dia iklankan gratis saja, nggak ada masalah. Itu sebatas iklan ya? Sebatas iklan. Begitu dia mau nih. Sebentar Bang. Jika sebatas iklan ini ada nggak keterangan pembedanya di website itu? Ini tidak dilayani? Ada. Artinya gini. Di website nanti, makanya saya bilang di website itu kan ada nanti centang atau tanda bintangnya dari kita bahwa ini udah terverifikasi, ya kan? Ada bintang, berarti ini memang udah secara ini udah oke nih. Nah, yang lain yang beriklan itu kita nggak akan centang. Artinya kan pembeli udah paham, oh ini nggak centang nih. Sama lah kayak di Shopee kan ada nilai jualannya berapa gitu kan, atau tanda bintang gitu kan, bahwa ini trusted seller lah gitu kan. Nah, kemudian bagi yang mereka penjual yang memakai jasa itu sistemnya gimana Bang? Siapa tahu ibaratnya dari sini kan ada yang tertarik untuk masuk. Di kita tuh variatif sih sebenarnya. Tapi kalau berdasarkan peraturan, kita tuh ada peraturan di Indonesia itu sudah ada. Jadi konsepnya itu antara 2-5% komisi. 2-5% itu berdasarkan nilai sih sebenarnya, ada nilai. Cuman kalau di kita netapkan minimal tuh sebenarnya di 2-2,5% biasanya. Tapi itu dengan full service. Nah, sebenarnya
ya namanya ini kan jasa ya. Jasa kita masih negosiasi, kita lihat juga propertinya apa. Kita nggak mungkin juga ini barang 20 miliar, kita minta, wah Pak 5%. Mungkin 20 miliar dan 5% aja berapa kan? Iya. Kalau udah dikasih 1% aja, 2% mungkin kita rasa operasional udah tertutupi, nggak ada masalah. Bagi kita tuh masih sampai sana. Tapi kalau udah di Jawa, itu nggak kurang dari 2%. Karena itu udah ada aturannya dan udah dilindungi haknya gitu kan. Nggak boleh namanya sifatnya jual beli dengan balas jasa ini ya kan, balas fee atau dengan jasa ini itu dilindungi juga kan sudah. Jadi dia minimal 2%. Kalau di kami memang masih ada yang 2% dan 2,5%. Tapi kalau kita nawarin biasanya ada yang 3% nih. 3%. Jadi tergantung dari beratnya pekerjaan. Ada klien yang oke, 3%. Tapi aku nggak mau ngurus yang lain-lain ya. Surat dari maunya kami, tahu bersih. Ya, banyak sekali kita klien-kliennya kayak gitu. Udah kalian aja yang ngurus, karena dia cuma punya admin cuma nerima duit lah istilahnya kan, admin nerima duit, nggak punya marketing, nggak ada orang yang harus ke bank sana sini ya kan. Artinya dengan ada kami, dia nggak perlu bayar bulanan kan, nggak perlu bayar iklan udah kita siapin. Artinya yang klien yang sudah bertangan dengan kita, iklan urusan kita, pemasaran urusan kita, kertas-kertas, brosur semua udah kita siapin. Jadi orang kalau mau, Pak saya mau beli rumah yang ini, oke, booking dulu, kita kerjakan, oke, ACC yang lain udah, Bu, ini Pak, Bu, propertinya udah ada yang beli nih yang ini, oke siap bangun. Jadi dia nggak repot sebenarnya. Jadi keberadaan kita tuh membantu pembeli, membantu penjual gitu sebenarnya. Nah, kemudian kalau untuk mereka yang mau beli, itu alurnya gimana, Bang? Mau beli? Oke. Kalau sampai saat ini kan kita udah punya beberapa marketing selain medsos ya. Jadi ada website, penjual ini bisa ngeklik website yang www.rumahkalteng.id tadi, terus bisa juga melalui BGN broker yang Instagram sama Facebook, sama juga beberapa marketing kita. Marketing kita kan ada beberapa, saya bilang tadi kalau Palangkaraya ada sekitar 10 lah, sekitar 10. Nah itu bisa langsung hubungin mereka ya kan. Nah konsepnya di kita, begitu ada nasabah yang mau menggunakan jasa kita, ini bicara jasa ya, menggunakan jasa kita bahasanya ada booking coupling bahasanya. Booking coupling, nah di kita itu booking coupling itu range-nya antara 2 sampai 5 juta tergantung propertinya. Nah jadi biasanya kita misalnya tipe-tipe kecil kita minta 2 juta. 2 juta ini sebenarnya semacam bentuk keseriusan. Jadi dia booking 2 juta, berkasnya kita ladeni. Nah, berkasnya kita ladeni. Karena apa? Kita banyak pengalaman dulu sebelumnya. Pengalamannya apa? Begitu nasabah ini dia mau ngambil rumah nih. Pak, saya mau ngambil KPR di lokasi A. Oke, kita layani. Ini berkasnya. Udah kita layani tanpa booking ya, tanpa booking uang dulu kan. Kita layani, ternyata di ACC. Ternyata, Pak, saya nggak jadi. Kita udah ngerjain berminggu-minggu, sudah fotokopi, sudah bensin, ya kan, BBM sudah keluar, pulsa udah keluar, orangnya nggak jadi, dengan tidak bertanggung jawab. Nah, terus ada juga yang tanpa ini, dia udah booking, ternyata dia ngambil tempat lain. Alasannya yang nggak jelas lah, pokoknya. Ada juga yang mungkin kok, ya bukan sorry to say ya, mungkin ada juga kompetitor yang mau ngerjain aja. Udah Pak, saya mau ngambil, kerja saya ngambil tuh, diurusin semua kan. Ternyata nggak beres. Ada juga makelar kan. Jadi dia ini udah makelar, dia minta urusin mentang-mentang ini, dia bisa ngerjain nih, udah kasih aja. Ini bisa nggak lolos? Kalau lolos, baru dia yang maju kan gitu kan. Ya kita dikerjain. Jadi menghindari hal itu, makanya kita bikin SOP kita itu ada uang booking dulu. Jadi klien nasabah-nasabah yang mau ngambil di bagian properti itu dia harus booking dulu. Bookingnya booking jasa ya, booking jasa dan booking coupling. Karena kita ini udah bikin perjanjian sama si pemilik properti, artinya apa yang di booking kita bisa telepon pemilik properti. Pak Bu, kita booking dulu coupling itu ya. Jadi dia nggak jual, karena ini ada yang masuk nih di kita nih. Nah, karena dia uang booking ini cuma untuk mengikat si calon pembeli. Nah, begitu ini, jadi kita nanti akan collect berkas lengkap biasanya untuk KPR ya, untuk KPR berkas lengkap. Jadi kita akan ajukan ke bank. Kalau di bank itu kan biasanya ada jawabannya antara diterima atau tidak kan, ya kan, diterima atau tidak. Nah, kalaunya diterima, dia ngelengkapin DP. Kan biasanya rumah DP kan, 5%, 10%, 20%. 2 juta tadi udah termasuk DP. Jadi dia tinggal lengkapin, misalnya DP-nya 20 juta.
dia udah bayar booking 2 juta, dia tinggal lengkapin 18-nya aja. Nah, begitu dia menyerahkan DP-nya, itulah kita serahkan juga ke developernya. Dengan perjanjian tadi kan, bahwa ini tanda terimanya, bookingnya udah, booking dan DP-nya ini. Berarti udah clear tugas kami di tahap awal itu. Di tahap awal itu udah selesai bahwa kita udah bisa membawa nasabah ini. Pembayaran kami begitu dia realisasi. Kapan dia realisasinya? Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan itu. Baru kita dibayar. Artinya kita bermodal dulu kan. Nah, kalau jawabannya enggak, baru uang yang 2 juta tadi kita kembalikan. Kita kembalikan itu 100%. Jadi sebenarnya nggak ada potongan. Jadi kan kita tuh cuma mau sama-sama memberikan jaminan kami serius, Anda serius juga, gitu kan. Jadi nggak ada yang dirugikan, kecuali biasa kan ada nasabah tuh udah diterima mundur. Iya. Nah barulah 2 juta nih hangus, karena dia kan main-main dong. Itu berarti. kesalahan dia. Iya kan? kesalahan dia. Kita udah usaha terus udah oke, dia mundur, biasanya kita potong. Ada yang hangus, ada yang setengah, tergantung case. Biasanya kadang-kadang karena beda-beda kan alasannya segala macam. Alasannya ternyata ada kesalahan di kita juga ya. Kami bisa kasih keringanan. Tapi rata-rata kalau yang mengundurkan diri sepihak, kita kasih kebijakan hangus. Jadi uang booking hangus, developer nggak rugi apa-apa. Dia nggak terima duit, nggak dirugikan juga. Kalau kami kan dirugikan, kita udah kesana kesini ya kan, keluar pulsa, keluar ini, saya harus juga bayar marketing ya kan. Makanya selama ini kita jalan situ deh, alhamdulillah. Ternyata konsep pola seperti ini bisa diterima di masyarakat itu, ternyata ya fine gitu, asal selama jelas karena kita kalau mau booking pun ada suratnya, kalau dia bayar apa ada suratnya. Dulu pada saat mulai merintis ya kelemahan kita memang surat menyurat ini, ternyata ini hal penting kan. Nah gitu Mas Arif. Nah ini mungkin terakhir ini Bang, harapannya mungkin tentang bisnis properti ini secara umum dan khususnya tentang pengembangan website Rumah Kalteng ID ini, gimana ke depannya Bang, dan pesannya kepada masyarakat mungkin ada yang bisa disampaikan. Oke, kalau harapan kita sih bisnis properti di apalagi nih pasca pandemi ya, harapan kita tidak ada masalah ya. Maksudnya lancar-lancar aja seperti 2 tahun terakhir ini sejak pandemi kami merasakan secara penjualan tidak masalah. Cuman memang yang agak sedikit perlu pengharapan dari kita adalah dari perbankan sih. Perbankan sudah mungkin harus bisa membangkitkan rasa percayanya terhadap kriteria tertentu di masyarakat supaya bisa juga lebih mudah mengambil rumah. Ya kan? Karena sebenarnya yang paling perlu rumah itu mereka gitu. Iya. Ya kan, benar nggak? Kayak rumah subsidi itu kan bahasanya kan MBR, masyarakat berpenghasilan rendah kan? Artinya sebenarnya yang membutuhkan itu adalah mereka, dan kebetulan mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya diperketat dalam tanda kutip, diperketat kriterianya tadi sama perbankan. Harusnya harapan ada kita, kelonggaran lah ya harusnya sama kita justru mereka inilah dicarikan cara supaya mereka ini bisa ngambil. Karena memang banyak itu Bang, kasusnya hebatnya sebenarnya dia secara keuangan penghasilan per bulan tuh mampu, tapi secara dokumen kan? Untuk dokumen dia bingung bagaimana, karena kan penghasilannya mungkin bisa dibilang beragam, ada yang dari sana, tapi rutin. Bahkan kan kayak ya mohon maaf kayak tukang bakso, tukang bakso penghasilannya mungkin lebih besar dari PNS awal ya. Mungkin. Jadi mungkin di atas 3 juta, 4 juta bisa dia dapat, tapi tidak tercatat. Gitu. Nah makanya sebenarnya harapan kita sebenarnya kriteria inilah sebenarnya dikasih kelonggaran ke depan ini supaya bisa membangkitkan properti lagi. Karena penjualan yang banyak itu akan berpengaruh terhadap kriteria nasabah. Kalau kriterianya lebih luas, otomatis pasarnya akan lebih banyak. Nah, kalau ini bisa diakalin dan perbankan, pemerintah bisa fokus terhadap ini, saya pikir properti nggak ada masalah. Kalau yang tipe-tipe besar itu relatif lah, relatif karena itu kan ada pembelinya masing-masing kan, nah, itu relatif. Cuman kalau memang mau properti ini harapan kita mau bagus, ya kriteria nasabah tadi di perbankan mesti juga dikasih kelonggaran, dikasih stimulus lah gitu kan, untuk ya kan kita disuruh, ayo dong developer juga kasih ini dong supaya penjualan bagus. Ya kan ini kan penyumbang kita juga berapa persen dari PAD juga kita sumbang kan dari properti kan. Kalau menetapkan target selalu yang wah kita pengennya tercapai dong. Cuman stimulusnya untuk yang di bawahnya pembelinya apa? Biasanya pajak nggak pernah dikurangin, ya kan? Sekarang
kriteria udah diperketat, Iya. gimana mau jualan? Padahal harus ada yang dievaluasi dari hal-hal yang Iya, seperti ini. dan kayak rumah subsidi itu kan dibatasin kayak penghasilan maksimal 4 juta atau 7 juta gitu kan. Terus Itu rumah subsidi itu kadang serba salah orang. Nah. Penghasilan lebih nggak bisa, penghasilan kurang juga iya susah. nggak cukup. Makanya mas saya ini yang perlu dikejar sama pemerintah itu pengharapannya yang pertama mungkin dari sisi itu ya. Yang kedua mungkin pengharapan kita terhadap website ya kita sih pengennya brand awareness-nya ini bisa nyampe gitu. Jadi kayak Tokopedia segala macam ya. Bisa nyampe nih. Dan kita pengen mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi platform digital. Bahkan menasional mungkin. Ya mungkin, alhamdulillah, insya Allah ya kan. Jadi kita pengen sebenarnya brandnya Bagian Property yang bikin website rumahkalteng.id ini itu bisa menjadi platform pertama di Kalteng yang bisa sukses gitu, maksudnya untuk properti ya, maksudnya untuk properti karena ya mungkin Mas Arif sebagai wartawan dan jurnalisnya juga baru lihat juga, baru lihat konsep bisnis ini untuk di Kalteng yang sendiri. memang terstruktur, Ya, punya goals gitu, punya goals terus kayaknya penuh dengan pengembangan lagi gitu kan, nggak cuma stuck di sini gitu. Nah, makanya harapan kita sih kita bisa jadi pelopor platform digital properti pertama yang bisa sukses gitu untuk Kalteng, yang bisa menyiapkan listing yang bisa lengkap. Ya mungkin ini kan sekarang bentuknya website. Ke depan kami mau menjadikan ini aplikasi kayak rumah 123.com mungkin ya, itu kan ada beberapa. Pokoknya bisa di-download lah. Di-download, udah canggih, udah bisa bayar langsung di situ ya kan, udah e-commerce ya kan. Udah pokoknya udah canggih. Kita visioner banget. Iya, kita pengen ke sana, cuman itu kan membutuhkan fundamental finansial yang bagus juga kan. Artinya kalau ini kami bisa mencapai 100-200 unit per tahun, saya pikir bisa lah. Itu harapan saya terhadap website ini. Dan brand awareness-nya tadi, pokoknya orang kalau mau cari listing properti terlengkap, terverifikasi, terbaik di Kalteng ya di rumahkalteng.id ini gitu loh maksudnya. Itu. Okay. Kalau terakhir kalau untuk pesan sih mungkin saya mau ngasih pesan ini aja Mas Arif, buat kawan-kawan entrepreneur muda ya, maksudnya harus jeli lah, sekarang zaman digital ya kan, makanya saya juga ya artinya saya juga nggak muda banget juga enggak kan, tapi karena ini era digital dan kemarin masih masuk masa pandemi, ternyata digital ini sangat bisa dimanfaatkan sekali untuk bisnis ya kan, untuk bisa independen. Nah, ada beberapa hal tapi yang harus disiapkan, ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk menjadi entrepreneurnya, tapi ya untuk entrepreneurnya kalau saya tuh kemarin tuh ada bikin pemikiran gini, jadi menurut pengalaman saya menjadi ya entrepreneur waktu itu muda juga kan, mulainya saya juga umur 20-an juga terjun entrepreneur, nggak pernah mau jadi PNS tapi nggak bisa juga, akhirnya membuat usaha sendiri kan. Ada beberapa jenis usaha juga yang saya rintis, tapi yang paling lebih dari PNS jadinya. yang paling besar ini cuman yang inilah gitu, yang paling cocok. Jadi yang pertama itulah kalau saya lihat kita perlu, saya bilang tuh ada 4B ya. 4B. Kalau yang lain kan banyak tuh istilah-istilahnya kan. Kalau saya itu ada 4B. Jadi yang pertama itu bangun ya. B itu bangun, saya bilang. Bangun mindset dulu sih. Jadi bangun mindset ini Mas Arif, maksudnya kalau memang mau jadi pengusaha, bangunlah mindset jadi pengusaha gitu. Jangan mau jadi pengusaha tapi mau kerja juga karyawan gitu kan. Karena saya dulu pernah dikasih tahu, kerja tuh cuma ada 2. Diperintah atau memerintah. Mau diperintah apa memerintah gitu kan. Tanyakan kita lebih cocok memerintah apa cocoknya diperintah gitu kan. Nah itu, jadi bangun mindset dulu. Dari dulu sih kebetulan saya dari semenjak kuliah itu mindset saya itu adalah pengusaha. Walaupun saya beberapa kali nyoba juga nih jadi PNS, goyah juga kan, namanya juga labil ya waktu masih muda. Mau jadi enak kayaknya jadi pegawai gitu ya, nggak mikir target, nggak mikir konsep. Bulanan udah pasti ya kan, tapi begitu nyoba gagal. Berapa kali juga saya cukup mencoba juga kan, gagal. Terus ternyata kita perlu mindset itu gitu. Dari awal pada saat kuliah mindset harus mau jadi apa nih? Mau memerintah apa diperintah? Ternyata dulu memang saya ingat-ingat kembali, memang mindset itu penting. Jadi kita harus memastikan diri kita dulu, mindset kita mau jadi apa. Ya, kalau mau jadi pengusaha berarti bangun mindset dulu. Jadi pengusaha, belajar jadi pengusaha apa aja yang dipersiapin. Nah, terus setelah mindset tadi, berarti kita harus bangun, kalau saya itu bangun diri.
Nah, begitu sudah kita menetapkan diri kita jadi pengusaha, entrepreneur, berarti kita harus bangun diri nih. Kita bekali diri kita dengan ilmu, belajar sana sini, cari literasi, cari sumber-sumber ya kan. Berarti bangun mindset, bangun diri kan. Nah, yang ketiga itu kalau saya lihat bangun jaringan. Bangun jaringan. Karena pengusaha ini yang sukses adalah pengusaha orang yang paling luas jaringannya. Ya kan? Nggak mungkin dia cuman berdua berkawannya jadi sukses, jadi besar gitu, nggak gitu. Saya juga kayak jadi dari muda pun harus ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan apa, ikut, jangan di rumah toh, jangan, memang ada yang sukses yang misalnya dia cuman kayak kasus terakhir apa NFT ya, itu kan NFT itu bisa sukses ya kan? Tapi konsisten loh. Konsisten dan juga mungkin itu juga 1/sekian kan, 1/sekian. Tapi kalau mau yang kalau you memang orangnya memang kayak saya bilang, saya nggak terlalu menonjol, enggak, cuman kita di rata-rata kalau mau naik ya harus lebih banyak jaringannya, ilmunya ya kan, harus diperdalam terus. Makanya bangun mindset, bangun diri, terus bangun jaringan perbanyak, ikut organisasi sebanyak-banyak mungkin kalau mau jadi pengusaha ya. Jangan di rumah aja, di toko aja gitu. Kalau mau banyak ya harus keliling. Tapi harapannya besar. Ya, harapan besar tapi nggak dilakuin juga. Akhirnya lewat mimpi aja, Pak. Terus yang terakhir itu adalah yang saya rasain paling utama tuh mental, bangun mental. Nah, jadi bangun mindset, bangun diri, bangun jaringan, sama bangun mental. Mental ini terakhir. Kenapa? Karena setelah kita punya semua ini, kalau nggak punya mental ini semua nggak ada. Karena pengusaha itu butuh mental. Karena saya aja udah mencoba entrepreneur selama belasan tahun ini, jatuh bangun, ditipu, iya pernah, rugi, kena tipu pernah, rugi pernah, salah ambil keputusan pernah ya kan. Pokoknya banyak sekali. Tapi itu dinamikanya lah. Dinamika. Tapi kalau nggak punya mental, pada saat jatuh pertama itu bisa nggak lanjut. Jatuh kedua mungkin bisalah baru permula. Kedua gagal lagi, bisa nggak lanjut juga. Akhirnya jadi PNS lagi, jadi karyawan lagi, atau nggak jadi apa-apa. Makanya saya bilang mental, karena terakhir itu ternyata mental itu yang berbicara. Karena kalau kita nggak punya mental, ternyata kita nggak bisa jadi apa-apa. Mau jadi pegawai pun harus punya mental juga kan. Artinya siap diperintah dong ya kan, harus punya mental. Jadi terakhir itu ternyata mental juga cukup berpengaruh kalau kita mau jadi pengusaha gitu. Nah mungkin 4 itu sih. Siap. Oke, thank you dulu Bang atas waktunya. Thank you. Sorry. Oke, masyarakat Kawalantara, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bang Rian Bagan. Jadi mari kita manfaatkan HP kita untuk berbagai hal sekarang, termasuk masalah cari rumah ya. Bisa cari properti ya, melalui rumah Kalteng Rumah ID. Sekian dari kita, sampai jumpa. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.